ini 3 jam nih, 3 jam berturut-turut. Oke, kali ini tentang fungsi sistem kardiovaskular. Ini. Jadi kita cerita tentang sirkulasi, perbedaan sirkulasi sistemik dengan sirkulasi pulmonal ya. Fungsi utama sistem kardiovaskular adalah transport ya. Apa yang dia transportkan, oksigen, glukosa, dan nutrisi yang diperlukan oleh jaringan, kemudian nanti bahan-bahan metabolit ya. Jadi dia mentransportkan dari tempat penyimpanan atau dari tempat penyimpanan ke tempat yang lain gitu ya. Jadi dia dua arah ya, karena memang sirkulasi sistem sirkulasi darah itu adalah sirkulasi yang tertutup ya. Jadi dari jantung balik lagi ke jantung. Kemudian transport hormon, antibodi dan bahan-bahan lain. Oke, jadi seberapa penting sistem kardiovaskular ya? Kalau kamu nonton di TV, melihat langsung mungkin belum ya, nonton di TV itu kan sering melihat yang di RJPO kan, resusitasi jantung paru otak. Jadi waktu jantungnya itu dipompa, itu karena jantungnya gagal memompa sendiri. Jadi dengan dipompa dari luar, diharapkan nanti kita bisa merangsang otot jantungnya ya untuk berkontraksi. Jadi nanti dengan otot jantungnya berkontraksi, dia akan memompakan darah. Terus kenapa orang jadi hilang kesadarannya gitu ya? Karena darah yang dipompakan itu mengandung oksigen, dan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh sel untuk menghasilkan energi dirinya. Ya, metabolisme itu butuhnya adalah oksigen. Jadi sekitar 5-10 detik aja, misalnya aliran darah ke otak itu berhenti, ya maka orang tersebut akan kehilangan kesadaran. Terus kalau misalnya oksigenasi berhenti 5-10 menit ya, itu bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Makanya kalau untuk RJPO itu kita itu ada siklusnya kan, satu siklus, 2 siklus, terus nanti biasanya kalau sudah berapa lama dilakukan RJPO-nya. Ya kalau udah 10 menit lebih, ya udah nggak ada guna lagi karena sudah menyebabkan kerusakan otak. Ya. Oke, kemudian jadi tubuh berusaha memang menjadi karena pentingnya sirkulasi darah ke otak itu, maka mekanisme homeostasis akan dilakukan ya, mekanisme homeostasis akan melakukan apa saja ya, untuk akan melakukan banyak hal ya, untuk mempertahankan aliran darah ke otak itu konstan ya. Bahkan dengan mengurangi sirkulasi atau oksigenasi ke jaringan yang lain. Dek, kameranya on ya, Dek. Saya seperti kakak sendiri kalau kalian kameranya nggak on. Ayo, saya tunggu sampai 10. 1. Kalau nggak saya lift. 2. 3. Cakap sendiri saya nggak mau saya. 4. 5. 6. 7. 8. Kalau nggak saya keluar. 9. Saya keluar atau kamu yang keluar? Karena ini udah banyak yang on. 10. Ini mana yang lain yang belum on ini? Saya bisa mengeluarkan mereka nih. Hasian, kamu absen lah nih teman-teman kamu, Hasian. Tadi absen nggak tadi? Untuk yang kalau Zoom nanti terrecord sih dok, siapa yang hadir gitu dok, berapa lama gitu aja sih dok. Ini nggak kameranya nggak on nih.
Monica, Azahra, Nidia, Alivia, Kevin, Alicia. Ini kelas B siapa? Apa ya? Diki. Ini masih ada nih yang belum on. Karena saya seperti bicara sendiri. Kalau saya bicara sendiri ngapain? Nggak ada yang dengerin. Seolah-olah nggak ada yang dengerin. Catat ya Hasian ya. Yang ini yang enggak ini. Nanti saya Kevin Muhammad 07. Pokoknya 17 076 151 105. Sebentar, Dok. Ya, ntar saya kasih tahu. Saya mulai dari atas. 183. Ini dia AG. 155 Kevin. 064 Ervina. Kelas B ini siapa? Nggak tahu, Dok. 249 Alicia. 147 Yesindi. 105 Fitriza. Indira 151. 76 17 Kevin. Tinggal itu 1 2 3. 76 sama, Dok? 7 ya. Fioni 74. Tadi 151 76. Oh, Fioni udah. 151 76 17. Maaf, Satu. Dok, saya ada on cam, Dok. Siapa kamu? Di 074, Fioni, Dok. Ya tadi karena udah, kan tadinya belum. Barusan kan. Jadi bilang baru di on kan. Dari tadi saya on semua, saya hadap kameranya ke atas, Dok. Ngapain ke atas? Yang mau dengerin saya siapa? Jadi ke atas, soalnya saya tadi kameranya apa, Dok? Maaf ya, Dok. Udah berapa Hasian? Berarti tadi yang 74 dihitung atau? Enggak lah, kalau dia udah hadir enggak apa-apa. 183 udah ya? Ada. Sebentar. Coba cek nih ya, ini saya cek lagi ya. 183, 155, 249. Dok, 105 on cam katanya, Dok. 155. 105 yang tadi, Dok. 105. Udah nggak ada lagi 105. Halo, Dok. Izin, Dok. Siapa? 155, Dok. Saya Kevin 2 device masih belum bisa on cam, Dok. Kamera saya bermasalah, Dok. Jadi kamu nih ngomong pakai kamera saya pakai apa? Iya, komputer saya kemarin jatuh, Dok. Jadi nggak bisa on cam, Dok. Saya pakai HP. Pakai handphone lah. Iya, Dok. Karena kan saya kayak ngomong sendiri loh, Dek. Saya kayak ngomong sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau dengerin saya, mendingan saya keluar. Tapi berhubung di sini lebih banyak yang mendengarkan saya daripada yang tidak mendengarkan, yang tidak mendengarkan keluar. Saya usaha sebentar, Dok. Oke, Kak. Oke. 249 nih udah ya, Hasian ya. Alicia. 147, 151, 076. Nah, tinggal sedikit nih. Tinggal itu Hasian. Tinggal 076, 151, 147, 249. Berarti ada 1, 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang tinggal. Tinggal 5 nih. Si Kevin kita tunggu nanti. 229. Kok Yoshita tiba-tiba hilang nih Yoshita? Soalnya ini kuliahnya 3 jam. Saya aja kesusahan 3 jam. Kalian enak kali kalau matiin kamera terus kan tidur saya ngomong sendiri di sini. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk yang mendengarkan, terima kasih. Yang kamera on-nya bagus. Kalau kuliah ini kan ada respons sih.
Jadi komponen daripada sistem kardiovaskular itu ada jantung. Jadi jantung itu, sistem kardiovaskular fungsinya untuk mentransport itu dia berperan sebagai organ pompa, ya. Jadi jantung sebagai pompa, kemudian nanti jadi komponen itu ada jantung, ya, sistem kardiovaskular jantung, baru vaskular itu pembuluh darah, ya, ini yang sebagai jalur untuk mentransport darah, kemudian darah komponen yang dibawa. Dan ini sistem kardiovaskular ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, dia membentuk sirkuit yang tertutup dan kontinus. Maksudnya tertutup dan kontinus, dia terus-terusan. Jadi nanti dari jantung balik lagi ke jantung. Coba saya respons dulu satu orang. Frisky, Mercy Frisky. Iya, Dok. Coba ini kan pelajaran SMA ya. Ini jalur sirkulasi dari seluruh tubuh, darah, ya, vena balik ke jantung ke bagian mana ya? Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung ke ruangan jantung yang mana? Atrium, ventrikel, atrium kanan, atrium kiri. Itu SMA. SD pun kayaknya anak saya belajar itu. Mana Frisky? Suaranya masih di mute. Iya, Dok. Oke, silahkan jelaskan. Yang Frisky tahu lah, yang Frisky tahu darah dari mana ke mana jalannya, kan anak FK nggak tahu. Ayo Frisky, Mercy Frisky. Gawat kali dek kalau nggak tahu dek. Lemas saya nanya. Lemas saya nanya, jadi nyesal saya nanya. Ayo Mercy. Darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah kembali ke jantung Dari seluruh tubuh masuk ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Bukan gitulah Frisky. Kamu pun itu si anak kelas 1 SD lah itu kalau jawab gitu. Dari ke jantungnya itu ke ruangan jantung mana? Pembuluh darahnya yang bawain ke jantung, pembuluh darah mana? Itu pelajaran SMA, SD, SMP, SMA, terus BBS juga udah dijelaskan, masa itu nggak tahu kan? Ayo Frisky. Mercy Frisky Zebua. Iya, Dok. Oke, silakan. Darah dari masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian melalui vena cava superior. Kok vena cava superior? Dari keluar ventrikel kanan. Kok vena cava? Yang keluar dari ventrikel kanan masa vena cava superior? Ke vena pulmonal, Dok. Ke vena pulmonal. Nah, ya, terus? Kemudian ke paru. Kemudian dari paru? Izin dok. Nanti besok tutorialnya udah cerita apa-apa itu aja kan nggak tahu, gawat kali. Ayo terus gimana? Kemudian ke atrium kiri Melalui pembuluh darah apa? vena pulmo, Dok. Vena pulmo, kemudian ke atrium kiri, kemudian ke
ventrikel kiri. Terus Kemudian lewat aorta ke seluruh tubuh. oke. Satu tunggu ya, ntar ya. Maulana Raihandi. Nah, darah yang dari seluruh tubuh yang ke atrium kanan itu melalui pembuluh darah apa ya? Vena cava, Dok. Vena cava apa aja? Superior dengan inferior. Oke, yang superior dari anggota tubuh bagian mana? Superior atas, Dok. Yang inferior bawah. Oke, nah, lagi ya. Nathaniel, loh, Dende, apa kabar Dende? Dende apa katup ini ya? Katup atrium kanan sama ventrikel kanan. Belum ya? Katup atrium kanan dan ventrikel kanan. Oh, kanan sama kanan ya, Dok? Hah? Tricus Kuatin suaranya Dende. Jadi, bermasalah, Dok. Halo, Dok. Suaranya kurang kuat Dende. Kuat suaranya, Wan. Katup Halo, Dok. apa namanya? Antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Udah kedengaran, Dok, suaranya? Katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan adalah? Saya ketik aja ya, Dok, ya? Nggak kedengaran deh suara saya, Dok. Kamu nggak dengar saya? Oh, dia nggak dengar saya ya. Kamu nggak dengar saya, Dende? Tapi kok tahu kamu saya panggil? Atrium kanan dan ventrikel kanan, Dende. Tahu nggak? Lupa ya? Udah diketik, coba saya lihat chatnya apa. Saya dengar Dok, mic-nya bermasalah, Dok. Oke. Katupnya apa? Ketiklah katupnya. Oke, tricuspid. Oh ya, oke. Katup tricuspidalis ya. Jufri, kalau yang antara atrium kiri sama ventrikel kiri, katup apa, Jufri? Tricuspidalis. Katup? Tricuspidalis. Tapi tricuspidalis yang kanan. Kamu masa yang kanan tricuspidalis lagi? Yang kiri apa? Bikus, Dok. Bikus. Ya, Nama bikus lainnya dua. apa kalau bikus? Nama lainnya apa? Nama lainnya. Atau katup? Karena yang paling sering nama lainnya itu daripada bicuspidalis. Atau katup apa? Lupa pula. Lupa pula. Kamu suara kamu kok kayak gitu? Kamu lagi sakit ya? Hah? Iya, Dok. Iya. Oke. Katup apa, Jufri? Mirahel. Nah, Mirahel ini pinter nih. Mirahel apa? Katup apa Mirahel? Katup mitral. Oke, katup mitral. Oke. Oke ya. Jadi yang itu pun nggak boleh nggak tahu ya, Dik. Ya, itu nanti malu kita. Ya. Nggak boleh kita lanjut blok kardiovaskular kalau itu nggak tahu. Oke ya, jadi jantung sebagai pompa. Jadi supaya dia, kan namanya pompa itu kan ada yang kayak misalnya kamu pompa apa ya, pompa sepeda kan ada udara yang dimasukkan ke dalam pompa, terus ada udara yang dikeluarkan, kan gitu kan. Jadi yang berfungsi untuk menerima darah ya itu namanya atrium, yang berfungsi untuk apa namanya, mengeluarkan darah ya, yang atau yang menghantarkan darah ya, ini receiving chamber yang menerima yaitu atrium, kemudian yang menghantarkan itu adalah ventricle. Terus tadi katup-katup tadi yang saya tanya sama teman kamu ya, itu memastikan arahnya memang dari atrium ke ventricle ya, bukan dari ventricle ke jadi kalau dari ventricle ke atrium itulah namanya regurgitasi, itu sudah kelainan. Ya, jadi katup itu mencegah supaya tidak ada aliran darah yang balik arah, ya, tapi arahnya itu adalah satu arah dari atrium ke ventricle. Oke, kemudian jadi
kemampuan fungsi dia sebagai pompa ya, itu dia dibuat jadi ada pompa kanan, pompa kiri sesuai dengan posisi jantung kanan dan jantung kiri. Oke. Jadi kalau yang kanan ya, itu dia bertanggung jawab untuk memperdarahi ya, mengirim darah ke paru-paru. Ya, jadi dia memompakan darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ya. Siapa tadi? Mercy ya, Mercy Friski melalui arteri pulmonalis ya, dari atrium kanan ke ventrikel kanan ke paru-paru, nama pembuluh darahnya arteri pulmonalis. Oke, jadi nanti di arteri pulmonalis itu terjadilah pertukaran ya. Karena yang ke atrium kanan itu adalah darah dari hasil metabolisme dari seluruh tubuh ya, dibawa oleh vena cava superior dan inferior seperti yang disampaikan oleh si Maulana tadi ya. Berarti yang masuk ke sisi kanan itu adalah yang dia deoxygenated. Jadi kalau kamu baca buku teks namanya deoksigenasi. Jadi oksigennya nggak ada atau kaya akan karbon dioksida. Jadi nanti darah yang deoxygenated tadi ya oleh arteri pulmonalis dibawanya ke paru-paru. Oke, di paru-paru maka terjadilah peristiwa respirasi eksternal ya. Jadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup ya dengan CO2 yang tadi dibawa arteri pulmonalis. Nanti kuliah di blok respirasi cerita tentang ventilasi difusi ya. Oke, itu kelanjutannya. Kemudian yang sisi kiri ya tadi ya dibilang sinergi juga, dari paru-paru udah tersiap tadi terjadi proses pertukaran difusi ya. Jadi nanti yang dari kapiler paru ya itu dia udah oxygenated, yang ujung venanya bedanya di sini. Jadi vena paru-paru itu dia darahnya yang oxygenated, yang banyak akan oksigen. Dan itu nanti dari paru-paru vena pulmonalis tadi akan bermuara ke atrium kiri. Ya. Jadi kan kalau kamu ketahui kan arteri itu semua pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Pembuluh darah vena membawa darah yang kaya akan CO2 atau deoxygenated, kecuali vena pulmonalis. Oke, jadi nanti darah yang sudah beroksigenasi tadi yang dari paru-paru yang dibawa oleh vena pulmonalis masuk ke bermuara ke atrium kiri, baru nanti ke ventrikel kiri melalui aorta dari ventrikel kiri dipompakan menuju pembuluh darah aorta ya, ke seluruh tubuh. Ya, itu nanti membentuk sirkulasi sistemik. Ya, jadi nanti oksigen tadi yang dibawa oleh aorta terus nanti bercabang-cabang ke arteri-arteri menuju jaringan sampai nanti ke kapiler jaringan-jaringan ya kan, maka terjadilah oksigenasi. Selain membawa oksigen dia bawa glukosa juga, nanti di jaringan terjadi metabolisme. Nanti sudah selesai metabolisme dibawa oleh pembuluh kapiler ujung vena dari jaringan tadi, dibawa oleh venanya menuju ke vena cavanya, balik lagi ke atrium kanan. Jadi itu terus-terusan dan dia nggak kebuka, makanya dibilang dia closed circuit. Jadi continuous and closed circuit. Jadi dia terus-terusan dan tidak terbuka, nggak ada yang bocor. Dari yang situ balik lagi ke situ, dari situ balik lagi ke situ. Beda nanti dengan cerita kalau kita cerita sirkulasi limfatik. Kalau sirkulasi limfatik itu ujungnya itu kebuka. Ya. Oke. Jadi ini dia yang tadi saya ceritakan di gambarannya ya. Jadi untuk yang sisi ya, sisi atas ya. Ini dia yang sirkulasi pulmonal ya. Jadi atrium kanan, ventrikel kanan ya, ini tadi dibilang si Dende kan katup tricuspidalis ya kan, ke arteri pulmonalis. Jadi sini warna biru karena dia memang deoxygenated ya, atau CO2-nya yang banyak. Baru nanti terjadi pertukaran gas atau difusi di paru, baru vena pulmonalis ya, kemudian ke atrium kiri. Nah, ini dia sirkulasi pulmonal. Kalau sirkulasi sistemik
dari atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian aorta ke seluruh tubuh. Lihat nih, kalau tadi yang pulmonal dia cuma ke paru, sistemik dia ke seluruh tubuh. Bisa nampak bedanya kan? Kelihatan bedanya kan? Jadi perjalanan yang dilalui oleh sirkulasi sistemik itu sangat jauh. Ya. Dia sampai ke ujung kaki dari jantung, sampai ke kepala, ya kan? Sampai ke tangan gitu. Sedangkan sirkulasi pulmonal dia cuma ke paru-paru. Sehingga ya kan nanti ada penjelasannya di belakang. Sehingga karena jalannya yang panjang, berarti kan resistensi atau hambatan yang dia lalui kan besar. Ya. Semakin panjang jalannya, ya kalau kamu mau ke kampus sama kamu mau ke Brastagi kan lebih jauh ke Brastagi dan lebih banyak hambatan yang kamu lihat kalau akan kamu jumpai kalau kamu ke Brastagi daripada ke kampus, ya kan? Oke, jadi ya, tapi posisi kamu di Medan ya. Nanti jauh pula ada yang posisinya di kampung Pak. Ya gitu ya. Pokoknya semakin jauh jalannya, maka hambatan yang dia lalui itu nanti yang disebut sebagai resistensi perifer. Nah, maka pada sirkulasi sistemik resistensi perifernya besar. Hambatan yang dia jumpai banyak. Jadi kalau hambatannya banyak, dia melakukan apa? Dia meningkatkan tekanannya. Nah, jadi satu dari perbedaannya adalah resistensinya besar, yang kedua untuk mengatasi hambatan yang besar tadi, resistensi yang besar, dia meningkatkan tekanan itu jauh lebih besar. Jadi normalnya kan kalau tekanan darah itu 120/80 pada sirkulasi sistemik, sedangkan pada sirkulasi pulmonal itu dia cuma 25/10. Paham? Paham ya konsep berpikirnya seperti itu ya. Oke. Oke, ini tadi udah ya. Jadi saya ulangin lagi ya. Jadi sirkulasi pulmonal, jantung ke paru, paru ke jantung ya, dan ada 2 pembuluh darah, arteri pulmonalis ya, tapi dia meskipun arteri tapi dia deoxygenated ya, CO2 yang banyak ya. Kemudian vena pulmonalis ini yang oxygenated. Pokoknya kalau yang namanya vena itu pembuluh darah balik. Ya, jadi balik lagi ke jantung. Kalau arteri itu pembuluh darah yang keluar dari jantung. Ya. Kemudian sirkulasi sistemik dari jantung ke seluruh tubuh atau kebalikannya, ya jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darahnya yang membawa darah dari menuju dan dari jaringan, ya aorta dan vena cava. Ya, aorta yang membawa oxygenated, ya darah yang kaya akan oksigen, vena cava tadi yang superior dan inferior yang membawa darah balik. Nah, yang kita sebut sebagai nanti venous return, ya jumlah darah yang balik ya ke jantung. Dan normalnya aorta dan venous return ini volumenya adalah sama. Jadi berapa banyak yang kamu pompakan darahnya tergantung berapa banyak darah yang balik lagi ke jantung. Ya, nanti kuliah tentang topik berikutnya. Nah, ini juga ya sama ya. Oke, jadi ini yang sirkulasi pulmonal ya. Jadi di sini yang berlangsung pertukarannya itu difusi di paru-paru. Ya, ini yang kita sebut tadi sebagai respirasi eksternal. Tapi kalau yang tadi yang dari aorta ya, yang dari aorta, ini aorta masuk ke jaringan sistemik ya. Ini yang terjadi adalah respirasi internal, pertukaran oksigen dan CO2. Jadi CO2 dari jaringan dimasukkan ke kapiler ya, sistemik ke vena sistemik, vena cava superior dan inferior dan bermuaralah dia ke atrium kanan. Ya. Oke. Nah ini tadi ya, jadi perbedaannya itu untuk sirkulasi pulmonal dia low resistance, ya. Hambatannya kecil, sedangkan sirkulasi tekanannya juga kecil, jadi sebanding. Jadi dia karena hambatan yang dia lalui sedikit, dia hanya butuh tekanan yang kecil. Cukup 25/10 darah yang dari jantung bisa sampai ke paru-paru. Dan bisa lagi balik lagi ke atrium kiri dengan tekanan 25/10. Ya, 25 waktu dia mumpah, 10 waktu dia nerima.
Kalau untuk sirkulasi sistemik, dia butuh tekanan lebih besar. Jadi untuk bisa mendorong darah itu bisa sampai ke seluruh jaringan tubuh, itu dia perlu tekanan 120 ya, karena tahanan yang dia hadapi begitu besar. Sedangkan 80 untuk diastol, jadi untuk menerima darah dia butuh tekanan 80. Oke. Oke, nanti ada lagi ya. Ini tadi kan yang tadi saya lihat, coba lihat gambarnya tadi kan, kalau untuk sirkulasi sistemik kan banyak cabang-cabangnya ya. Oke, jadi kalau kita lihat nanti ke pembuluh darah yang terlibat untuk sirkulasi sistemik, nanti kita ada cerita tentang fisiologi daripada pembuluh darah ya. Cuma nggak apa-apa, ini kita perlihatkan dahulu. Jadi ini ada aorta, ada arteri ya. Untuk sistemik kan ada aorta, arteri, arteriol, kapiler, venul, vena, dan vena cava. Terus ini ada grafik. Jadi kalau kuliah kardiovaskular ini kita cerita juga tentang fisika. Yang fisikanya lemah, ya kan? Belajar lagi fisikanya, ya. Karena memang ini kita cerita tentang fisika, kenapa cairan bisa mengalir, gitu-gitu. Jadi tekanan yang tinggi, tekanannya itu adalah pembuluh darah aorta yang paling tinggi tekanannya. Yang paling besar cross sectional area, maksudnya luas permukaan untuk pertukaran zat, ya, itu adalah kapiler. Ya. Jadi kalau dibilang kalau kapiler itu dilebarkan pembuluh darahnya, kemudian diukur luasnya itu sebesar lapangan sepak bola, walaupun kecil. Ya. Kemudian yang memiliki persentase untuk menerima darah dan agak lama dia bertahan, kapasitas volume yang paling besar itu adalah vena. Ya. Nanti ada lagi pembahasan tentang itu. Sedangkan kalau sirkulasi pulmonal dia kan cuma atrium kanan, arteri, kapiler, vena. Gitu ya. Oke, jadi fungsi sistem sirkulasi adalah untuk mempertahankan aliran darah yang cukup ke seluruh tubuh. Makanya jadi kalau dia nggak mampu mempertahankan aliran darah yang cukup, nah itu nanti yang jadinya gagal jantung lah, ya, inadequate pumping. Ya. Jadi aliran darah yang cukup itu dibutuhkan untuk menyediakan nutrisi dan oksigen ke jaringan dan untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari jaringan. Jadi kalau nggak cukup nanti dia aliran darahnya, nanti oksigennya akan hipoksia, kekurangan oksigen, kemudian kekurangan energi, nanti bisa iskemi ya oksigen jaringannya. Ya. Kemudian, jadi nanti ya di slide topik selanjutnya. Jadi tadi kan saya cerita tentang fungsinya sebagai transport. Dan untuk transport itu dia menggunakan kemampuan dia memompakan darah. Ya. Tadi mompa itu dia ada menerima, ada memompa. Ya kan? Jadi itu yang disebut sebagai siklus jantung. Jadi ketika dia memompa, ya ada mompa, ada nerima, mompa, nerima, mompa, nerima. Gitu. Jadi siklus jantung itu apa? Ya. Siklus jantung itu adalah jadi sederhananya dia memang cuma dua, sistol dan diastol. Jadi di sini disebutkan all even. Nanti di slide berikutnya, ya, di topik berikutnya ada beberapa kejadian dalam siklus jantung. Ya. Jadi siklus jantung itu adalah semua kejadian yang terkait dengan aliran darah di jantung. Atau dari satu denyutan, coba raba arteri radialisnya. Jadi dari satu denyutan, yang kamu raba itu menggambarkan darah dari jantung sampai ke arteri radialis kamu. Satu kali denyutan. Itu satu kali denyutan. Jadi itu ada 2 kali siklus itu. 1, 2, 1, 2. Itu 2 kali siklusnya. Jadi siklus jantung itu adalah peristiwa dari satu denyutan ke denyutan yang lain. Atau satu kali kontraksi ke kontraksi berikutnya. Paham? Oke. Dan dia dibagi atas 2. Yaitu sistol dan diastol. Sistol itu adalah masa kontraksi otot jantung, tepatnya ini adalah ventricle ya. Yang diastol adalah relaksasi daripada otot jantung. Yang dilihat ini adalah ventricle. Jadi sistol kontraksi daripada otot jantung ventricle, diastol adalah relaksasi daripada otot jantung ventricle. Oke.
Oke, jadi jantung itu normal kalau apa? Dia kontraksi reguler dan sinkron. Jadi yang tadi yang kamu raba arteri radialis kamu itu kalau dia iramanya antara satu denyutan ke denyutan yang lain selama 1 menit itu sama. Jadi tek 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 sampai 60 kali. Ya maksudnya sampai 60 detik kamu hitung itu sama. Ya normalnya dia 60 sampai 100 kali per menit. Tapi kalau istirahat ya rata-rata orang 70, 60, 70 atau 70, 80, 60 sampai 80 kali per menit. Ya, nanti cerita tentang regulasi kita di situ, regulasi sistem kardiovaskular. Kemudian dia sinkron, nanti ada istilahnya asinkron. Jadi nggak sama kontraksi di nadi sama denyutan di nadi, palpasi di nadi sama kontraksi di ventricle. Nah, kenapa itu nggak sama? Oh ternyata jadi belum selesai sampai ke ini ke nadi, udah ada kontraksi berikutnya, kecepatan dan lemah. Itu nanti cerita berikutnya ya, cerita penyakit. Kemudian katup jantungnya normal. Ya. Jadi tadi selain yang disebutkan si Jufri sama si Dende, ya kan, yang katup mitral dan katup trikuspidal, ada lagi katup 2 lagi, yaitu katup aorta dan katup pulmonal. Ya. Jadi di sini saya mau menekankan kembali untuk katup antara atrium dan ventricle itu disebut juga atrioventrikular. Ya, katup atrioventrikular, katup antara atrium dan ventricle. Apakah katup atrioventrikular kanan itu yang trikuspidal, kemudian yang katup atrioventrikular kiri itu yang bikuspidal atau nama lainnya katup mitral. Kemudian untuk katup aorta dan pulmonal itu disebut juga katup semilunar, ya kan? Sesuai dengan bentuknya. Ya, jadi nanti dibilang dia semilunar kanan, semilunar kiri. Ya. Yang tadi kan trikuspid sama bikuspid kan sesuai dengan jumlah katupnya 3 dan 2. Ya, nanti lihat lagi mata kuliah anatomi. Ya lebih detail, ya. Cuma nanti kalau kamu baca buku teks, kadang-kadang mereka menyebutkannya nggak mitral trikuspidal, tapi atrioventrikular kanan, atrioventrikular kiri, semilunar kanan, semilunar kiri gitu. Ya, jadi harus membiasakan diri dengan istilah-istilah itu. Ya. Kemudian kontraksinya harus cukup, jadi kan harus kuat. Jadi kan fungsinya tadi apa? Memastikan bahwasanya aliran darah itu cukup memenuhi kebutuhan, ya kan? Jadi untuk supaya dia memenuhi kebutuhan, dia harus berkontraksi dengan kuat. Ya. Terus pengisian adekuat, dia sebanding yang dikontraksikan dengan yang diisi. Ya, tadi saya bilang nilai darah yang balik atau venous return itu sebanding dengan darah yang dikontraksikan atau curah jantung atau stroke volume. Jadi semakin banyak darah yang masuk, nanti darah yang dipompakan juga semakin banyak. Nanti itu terkait dengan hukum Frank Starling. Kalau masih ingat kuliah dermatomuskuloskeletal, semakin teregang otot itu, ya kan waktu mau kontraksi, waktu dia kontraksi semakin kuat daya kontraksinya. Masih ingat nggak? Length tension relationship, hubungan antara panjang sebelum regangan, ya panjang saat regangan sebelum berkontraksi dengan kekuatan kontraksi. Apa yang terjadi kalau misalnya nggak sebut ya? Nggak dibuat. Kok nggak? Harusnya ada animasinya nih. Jadi penyakit jantung itu kalau dia tidak nanti kalau dia terjadi kalau kontraksinya tidak reguler dan tidak sinkron, terus kalau katupnya tidak membuka dan menutup sempurna, ya kan? Terus kontraksinya tidak adekuat atau tidak kuat, ya pengisiannya juga tidak adekuat, enggak deh. Dan nanti di slide berikutnya. Bahan ini banyak ya, Dek. Kamu nggak masalah mau cari buku yang mana. Dan memang ini memang saya gabung-gabung dari sini saya gabung-gabung. Dan sekarang ini belum saya ganti sebenarnya untuk Ganong itu udah ada yang 2019 ya. Silverton-nya juga 2016 yang dipakai. Merit 2019 juga ada. Sherwood pun sudah ada yang 2012 kalau nggak salah. Ya. Oke. Sesuai yang di buku BRP ya.
BRP kayaknya udah diupdate ya referensinya. Ini saya lupa menggantinya, walau padahal tiap tahun saya perbaikin. Sampai sini ada pertanyaan?